Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Cici akan menjelaskan salah satu bab di mapel matematika umum semester 3 ya. Lebih tepatnya adalah bab program linier. Jadi ini adalah bab kedua yang kalian pelajari di semester 3 ini. Nah, ini juga bisa sebagai review juga bagi kalian yang kemarin sudah mempelajari modul yang sudah dibagikan di aplikasi Teams. Dan misalkan nanti ada di antara kalian yang belum paham, mudah-mudahan setelah menonton video ini akan menjadi lebih paham dan juga lebih mantap pemahamannya, lebih bulat gitu ya. Harapannya Bu Cici. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pemaparan tentang bab program linier, kalian sedikit banyak harus mengetahui bahwa bab program linier ini merupakan materi dari KD 3.2 dan juga KD 4.2. Nah, KD 3.2 ini merupakan KD pengetahuan ya. Ya, ini nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, kemudian untuk keterampilannya, yaitu KD 4.2, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Jadi intinya di sini nanti soal-soal seperti di kehidupan sehari-hari, atau biasa nanti kalian sering menyebutnya itu soal cerita seperti itu. Nah, selanjutnya ilustrasi masalahnya. Nah, jadi seperti ini contoh dari ilustrasi masalah yang akan kalian pelajari di bab ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Cici tampilkan di layar seperti ini. Jadi masalahnya, Pak Sunu adalah seorang pedagang kaos ya. Kemudian ia menjual kaos lengan pendek dan juga lengan panjang. Jadi ada dua jenis kaos. Kemudian setiap hari ia mampu menjual 145 potong kaos. Nah, ini penjualan maksimumnya ya, penjualan paling banyak dalam satu hari yaitu 145. Ini mungkin Bu Cici perlu menambahkan sedikit. Setiap hari ia dapat menjual maksimum atau paling banyak 145 kaos. Nah, kemudian paling sedikit dari 145 ini, 25 kaos adalah lengan pendek. Dan paling sedikit lagi, 30 kaosnya adalah lengan panjang. Nah, kemudian ia membeli kaos itu, lengan pendek itu, dengan harga 40.000 per potong ya. Jadi harga belinya 40.000 untuk kaos lengan pendek dan dijual dengan harga 57.000 per potong. Kemudian kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual dengan harga 65.000 per potong. Ya, sudah ada bayangan ya. Kemudian yang ditanyakan, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Pak Sunu per hari dari penjualan kaos tersebut. Nah, ilustrasi masalah seperti ini ya, yang melibatkan dua variabel ya istilahnya, ini ada kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang. Ini dapat diselesaikan dengan program linier anak-anak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kita akan mempelajari sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan soal cerita seperti yang Bu Cici sampaikan sebelumnya tentang Pak Suni itu, kalian terlebih dahulu harus memahami dulu tentang materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, di sini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa nanti disingkat PTLDV. Kalian harus tahu dulu apa itu PTLDV. Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk memahaminya kita perhatikan contoh dan bukan contoh dari PTLDV dengan variabel X dan Y berikut ini. Pada tabel di kolom sebelah kiri, ini merupakan contoh dari PTLDV. Kalau kita lihat, untuk yang pertama adalah X plus 3Y lebih besar dari 6. Kemudian yang kedua, 2X min Y lebih kecil dari 4. Yang ketiga, 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Dan yang keempat, X min 4Y lebih besar sama dengan dari 8. Nah, sementara pada kolom yang sebelah kanan ini terdapat beberapa
yang merupakan bukan contoh dari PT-LDV ya. Kita lihat X kuadrat min 8Y lebih besar dari 17. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini apa yang menyebabkan dia merupakan bukan contoh dari PT-LDV? Apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Di sini variabel X-nya berpangkat 2 ya. Jadi kalau ada variabel yang berpangkat lebih dari 1, misalkan di sini contohnya adalah berpangkat 2, maka itu bukan termasuk ke dalam contoh PT-LDV. Oke, lanjut yang kedua, 7Y kurang dari 10. Kira-kira apa alasannya? Kenapa ini disebut bukan contoh dari PT-LDV? Ya, betul. Karena hanya terdapat satu variabel yaitu Y ya di situ. Seharusnya kan di sini tadi judulnya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Seharusnya di situ harus ada dua variabel. Nah, di situ kan hanya ada satu variabel Y saja ya. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, bukan contoh. 6x kuadrat plus x lebih besar sama dengan 18. Ini alasannya kenapa? Betul. Ada dua alasan ya. Yang pertama, karena di sini variabel x-nya berpangkat 2, dan yang berikutnya variabelnya ternyata hanya ada x saja ya. Di sini hanya ada x saja. Berarti hanya ada satu variabel dan juga variabelnya yang pertama yang di depan di sini berpangkat 2. Makanya dia bukan contoh dari PT-LDV. Kemudian yang keempat, 8x min 2y sama dengan 12. Kenapa alasannya? Betul. Sudah terlihat ya, karena tandanya ini sama dengan. Kalau pertidaksamaan otomatis tandanya harus pertidaksamaan. Tidak boleh sama dengan. Oke, sudah pintar. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan contoh-contoh PT-LDV dan bukan contoh PT-LDV di kolom sebelah kanan itu, terlihat bahwa setiap pertidaksamaan memiliki dua variabel, ya, ada dua variabel, dan setiap variabel yang memiliki pangkat 1. Nah, dengan demikian, bentuk umum pertidaksamaan linear dengan dua variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ya. Yang pertama boleh dituliskan menjadi AX plus BY kurang dari C. Yang kedua, AX plus BY lebih besar dari C. Yang ketiga, AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Yang keempat, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Nah, dengan A, B, dan C ini adalah bilangan real. Jadi suatu bilangan real. X dan Y-nya adalah variabel. Itu ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah kalian tadi mengetahui apa itu pertidaksamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel itu, PT-LDV itu. Nah, di sini penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang mempunyai yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Nah, pada bidang koordinat pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut dengan daerah penyelesaian, nanti disingkat dengan DP selanjutnya. Nah, DP atau daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Coba kita ikuti ya langkah-langkahnya. Misalkan di sini soalnya adalah mau menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu X plus 3Y lebih besar dari 6. Maka untuk menjawabnya kita ikuti langkah yang pertama. Kita harus menggambar garis pembatas dari X plus 3Y sama dengan 6 dulu. Nah, di sini yang digambar adalah garis ya. Jadi tanda pertidaksamaan apapun, entah itu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, diubah menjadi tanda sama dengan, karena kita mau membuat garis. Nah, kemudian untuk membuat garis, kita harus menentukan dua titik yang dilalui oleh garis X plus 3Y sama dengan 6. Kita buat tabel X, Y, dan terakhir X, Y. Di sini bisa dimasukkan untuk nilainya X sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0 di sini ketemu, nanti nilainya
Berarti kan kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 6 ya. Nanti ketemu Y sama dengan 6/3 yaitu. Nah, setelah ketemu nilai di sini Bu Cici masukkan Y-nya yang sama dengan 0. Berarti dimasukkan ke persamaan Y-nya sama dengan 0, berarti ketemu X sama dengan 6 ya. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pasangan berurutan 6,0. Sehingga diketahui garis X plus 3Y sama dengan 6 melalui titik 0,2 dan 6,0. Oke, paham ya sampai sini? Nah, berikutnya kalau kita mau menggambar garis pembatas ya, kita harus perhatikan aturannya ya. Ada 2 di sini aturannya. Yang pertama, jika PT/LDV memiliki tanda ketidaksamaan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka garis pembatasnya digambarkan utuh ya, jadi utuh. Sedangkan yang kedua, jika PT/LDV memiliki tanda ketidaksamaan lebih kecil atau lebih besar, maka garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Nah, jadi berdasarkan aturan ini, kalau kita kembali ke soal yang kita kerjakan, di sini kan X plus 3Y lebih besar dari 6 ya. Berarti masuk yang B, kasus yang kedua. Maka nanti kalau kita mau menggambar, harusnya gambarnya nanti berupa garis putus-putus. Nah, kita lihat cara menggambarnya bagaimana. Di sini kita punya titik 0,2. Nah, 0,2 berarti nilai X-nya adalah 0 ya. Kemudian Y-nya 2, berarti ke arah atas. Nah, berarti titiknya di sini ya, 0,2. Berikutnya titik yang kedua adalah 6,0. 6,0 ini berarti X-nya 6, Y-nya 0. Berarti dari tengah X-nya 6 berarti berjalan ke arah kanan ya. Berarti kanan sampai ke sini. Nah, karena Y-nya 0 berarti tidak berpindah, tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti 6,0 berada di titik sini. Nah, setelah kita tahu 2 titik yaitu 0,2 dan 6,0, selanjutnya kita hubungkan kedua titik itu. Nah, disinilah perbedaannya yang menggunakan aturan tadi. Karena di sini kita soalnya lebih besar dari 6 ya, tidak ada sama dengannya, lebih besar saja, maka garisnya adalah putus ya. Ini garisnya putus-putus ya. Nanti kalau misalkan ada sama dengannya, suatu soal yang ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, nanti garisnya ini garisnya utuh ya, nyambung, gak putus-putus seperti ini. Oke, jadi 2 aturan ini harus selalu diingat kalau misalkan mau gambar pertidaksamaan. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita menggambarkan garis, langkah yang kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari X plus 3Y lebih besar dari 6. Pertama, kita memilih sembarang titik di luar garis X plus 3Y sama dengan 6 sebagai uji titik atau titik uji ya. Jadi pilih sebarang titik. Yang penting dia harus di luar garis X plus 3Y sama dengan 6. Nah, dari gambar 1 di atas yang sebelumnya tadi, terlihat bahwa titik 0,0 di luar garis X plus 3Y sama dengan 6 ya. Garis yang tadi, garis yang ini kan 0,0 di sini kan berada di luar garis X plus 3Y sama dengan 6. Kan ini ya garisnya X plus 3Y sama dengan 6. Nah, 0,0 kan di sini. Nah, berarti kan ini terletak di luar ya garis. Misalkan kalian mau ambil titik ini berapa koordinatnya? 2,0. Boleh nggak? Boleh, karena kan 2,0 berada di luar garis X plus 3Y sama dengan 6. Misalkan mau ambil titik yang lain Bu, di atas, misalkan di sini koordinatnya 4,2, boleh nggak? Boleh, silahkan, karena 4,2 juga terletak di luar garis X plus 3Y lebih besar dari 6. Paham ya di sini? Nah, Bu Cici di sini pilih 0,0 karena nanti secara perhitungan lebih sederhana, tidak banyak menghitung. Jadi Bu Cici pilih 0,0 sebagai contoh. Nah, kita lanjutkan. Berarti titik 0,0 tersebut dipilih sebagai titik uji, boleh ya. Berarti kalian boleh memilih titik uji yang selain 0,0 dengan syarat titik tersebut terletak di luar garis X plus 3Y sama dengan 6, seperti yang Bu Cici jelaskan barusan. Kemudian, setelah kita memilih titik uji, substitusikan titik 0,0 itu ke dalam pertidaksamaan X plus 3Y lebih besar dari 6. Berarti kita substitusi X plus 3Y lebih besar dari 6, X-nya dimasukkan 0, Y-nya dimasukkan 0. Berarti 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar 6. 0 ditambah 3 kali 0 kan 0, berarti 0 tambah 0 hasilnya 0.
0 lebih besar dari 6. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ternyata pernyataannya adalah bernilai salah. Nah, oleh karena pernyataan 0 lebih besar dari 6 bernilai salah, maka daerah penyelesaian yang dibatasi oleh garis X plus 3Y sama dengan 6 maka tidak memuat titik 0,0. Jadi tidak memuat titik uji tadi. Jadi DP dari X plus 3Y lebih besar dari 6 disajikan pada gambar 2 berikut ini. Nah, tadi kan garisnya ini ya, X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian karena pernyataannya bernilai salah dari titik uji 0,0. Nah, di sini kan 0,0 titik ujinya. Karena bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya itu yang tidak memuat titik 0,0. Nah, dilihat di sini. Berdasarkan garis di sini, garisnya X plus 3Y sama dengan 6, kan kita punya dua daerah ya. Daerah yang atas dan juga daerah yang bawah. Bawah garis dan juga atas garis. Nah, kalau misalkan 0,0 berarti kan di sini ya berada di bawah garis. Karena di sini pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya yang tidak memuat 0,0 berarti daerah yang atasnya garis di sini atau yang bawahnya garis yang betul, yang tidak memuat 0,0. Jawabannya betul yang atas ya, betul. Berarti daerahnya yang diarsir ini adalah yang atasnya garis. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Karena daerah yang bawah itu memuat atau istilahnya dilewati 0,0. Paham ya sampai sini? Oke. Nanti kalian pakai titik uji berapapun pasti nilainya atau hasil dari daerah penyelesaiannya sama, ya. Berapapun titik ujinya pasti nanti hasilnya atau daerah penyelesaiannya pasti sama. Nah, catatannya di sini dalam modul yang disusun daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian atau DP dari pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan. Jadi nanti kita sepakati bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah yang diarsir. Itu ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita belajar bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, sekarang kebalikannya. Bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian? Jadi kebalikannya ya. Kita perhatikan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel pada gambar 3 di bawah ini. Kita dikasih gambar pada gambar 3. Nah, PT LDV yang memiliki daerah penyelesaian tersebut dapat disusun dengan langkah-langkah bagaimana? Nah, kita lihat bagaimana cara menyusun pertidaksamaannya. Langkah yang pertama, kita menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Dari gambar 3 di atas, terlihat garis pembatas memotong sumbu Y di titik 0,2 dan memotong sumbu X di titik 1,0 ya. Y-nya di 0,2 di 0,2. Nah, ini Y-nya garisnya memotong si sumbu Y di titik 0,2 dan memotong sumbu X di titik 1,0. Ini ya, saya sampai kebalik, ini 0,2 dan 1,0. Nah, ini ya, sumbu Y nya 0,2, sumbu X nya 1,0. Nah, persamaan garis yang memotong sumbu Y di titik 0,A dan memotong sumbu X di titik B,0, kita boleh pakai ini persamaan garisnya AX plus B sama dengan AB ya. Ini dulu pernah, ini SMP sudah pernah diajari cara menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Nah, dengan demikian persamaan garis pembatasnya, nah di sini kan 0,A yang motong sumbu Y. Kan tadi titiknya 0,2 berarti A-nya adalah 2. Selanjutnya, yang motong sumbu X B,0. Di sini 1,0 berarti nilai B-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan 2, A-nya diganti 2 ya, 2 kali X ditambah B-nya diganti 1, berarti 1 kali Y sama dengan A-nya 2 dikali B-nya 1. Berarti 2X plus 1Y sama dengan 2, atau boleh ditulis 2X plus Y saja sama dengan 2. Oke, paham ya sampai situ untuk menentukan persamaan garis?
Nah, di sini untuk lebih memudahkan, Biji taruh gambar 3-nya di sebelah kanan ya, biar kita lihatnya tidak balik ke slide sebelumnya. Nah, Biji lanjutkan tadi. Untuk langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Kita pertama mengambil sebarang titik di dalam daerah penyelesaian sebagai titik uji. Nah, dari gambar ini, gambar 3 ini terlihat titik A yaitu 0,-1 terletak di dalam daerah penyelesaian. Nah, 0,-1 X-nya 0 berarti Y-nya -1 di sini ya. Kan yang diarsir daerah penyelesaian yang ini, yang arsiran. Nah, untuk 0,1 maaf, titik A 0,-1 ini terletak di daerah penyelesaian, sehingga 0,-1 ini dapat dipilih sebagai titik uji. Misalkan kalian mau pakai titik uji yang lain, misalkan 0,0, boleh nggak Bu? Boleh. Misalkan titik ini Bu, -1,0, boleh nggak Bu? Boleh. Atau misalkan di sini -2,2, boleh, silahkan. Terserah titiknya, pilih. Yang penting berada di daerah penyelesaian. Nah, kemudian mensubstitusikan titik A yaitu 0,-1 tadi ke persamaan 2x plus y. Kemudian membandingkan hasilnya dengan 2. Kenapa ini dibandingkan dengan 2? Karena kan tadi ruas kanannya ketemu 2, itu ya. Oke. Untuk menentukan tanda, kita harus tahu bahwa aturan dalam menentukan tanda ketidaksamaan itu ada 2. Jika garis pembatas DP-nya digambarkan utuh seperti ini, maka tanda ketidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi kalau misalkan garisnya nanti utuh, garisnya ini, garis pembatasnya utuh, maka tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tapi yang kedua, jika garis pembatas DP-nya digambarkan putus-putus, nah seperti ini, maka dipilih tanda pertidaksamaan lebih kecil atau lebih besar. Nah, berarti kalau kita lihat nanti ini kan garisnya utuh ya, tidak putus-putus, berarti nanti pasti antara lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Oke, kita kembali di sini. Berarti kan kalau kita substitusikan titik A yaitu 0,-1 ke persamaan garis, berarti 2xa ditambah ya sama dengan, di sini x-nya diganti 0 ya, y-nya diganti -1, berarti 2 kali 0 ditambah -1. 2 kali 0 sama dengan 0, ditambah -1 sama dengan dikurangi 1, berarti hasilnya adalah -1. Oleh karena -1 ini lebih kecil dari 2, nah kita bandingkan sekarang dengan 2 yang ada di ruas kanan ini, 2. Nah, setelah ketemu -1, nah ternyata -1 lebih kecil dari 2, dan garis 2x plus y sama dengan 2 itu digambarkan utuh. Nah, seperti gambar ini, utuh. Maka dapat disimpulkan diperolehlah -1 lebih kecil, karena utuh berarti sama dengan, lebih kecil sama dengan dari 2, sehingga ketemulah persamaannya itu 2x a plus y a lebih kecil sama dengan 2, atau dengan demikian diperoleh pertidaksamaan a nya dihilangkan menjadi 2x plus y lebih kecil sama dengan 2. Jadi pertidaksamaan yang memiliki daerah penyelesaian di atas dari gambar 3 ini adalah 2x plus y lebih kecil sama dengan 2. Paham ya sampai sini anak-anak? Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi kan masih pertidaksamaan linear satu variabel saja, masih satu pertidaksamaan. Sekarang berupa sistem, berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Bisa 2 pertidaksamaan, 3 pertidaksamaan atau lebih, ya. Tapi yang kita bahas di sini kita batasi hanya 2 pertidaksamaan saja. Sebagai contoh yang akan Cici bahas. Tuh soal-soal yang lain nanti kalian silakan menyesuaikan. Ya, ada yang 2, ada yang 3 pertidaksamaan, bahkan ada yang 4 pertidaksamaan. Nanti menyesuaikan soalnya. Oke. Nah, aturan dalam menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu sebagai berikut. Setiap sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang terdiri atas 2 atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, maka daerah penyelesaiannya merupakan irisan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel penyusun dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut, ya. Jadi kita cari irisannya dari setiap pertidaksamaan linear penyusun dari sistem. Nah, jika diketahui suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu 2x plus 3y lebih kecil dari 6 dan min x plus y lebih kecil sama dengan 1,
Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV di atas adalah sebagai berikut. Langkahnya hampir sama. Jadi yang pertama menggambarkan garis pembatas dulu. Dari 2x plus 3y sama dengan 6 dan min x plus y sama dengan 1. Ya. Jadi digambar dulu garisnya, diubah tandanya, lebih kecil di sini menjadi sama dengan, lebih kecil sama dengan juga diubah menjadi sama dengan pada suatu bidang koordinat. Nah, selanjutnya menentukan dua titik yang dilalui garis 2x plus 3y sama dengan 6 dan min x plus y sama dengan 1. Kita cari dengan membuat tabel xy tadi ya. Kalau misalkan di sini untuk garis yang pertama 2x plus 3y sama dengan 6, kalau x-nya Bu Cici masukkan 0, nanti ketemu y-nya sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 0,2. Dan yang kedua, kalau y-nya Bu Cici isi 0, diganti 0, maka x-nya nanti ketemu sama dengan 3. Berarti titik yang dilalui adalah 3,0. Nah, garis yang kedua, min x plus y sama dengan 1. Kalau Bu Cici masukkan x-nya sama dengan 0 di sini, maka y-nya ketemu sama dengan 1. Berarti titiknya adalah 0,1. Sedangkan kalau y-nya Bu Cici ganti 0, maka ketemu x-nya sama dengan min 1. Berarti titik yang dilalui adalah min 1,0. Nah, selanjutnya kita gambar garis 2x plus 3y sama dengan 6 dan min x plus y sama dengan 1 di dalam bidang koordinat atau koordinat kartesius. Seperti tadi, garis pertama kita masukkan titiknya dulu, yaitu 0,2 dan 3,0. 0,2 berarti x-nya 0, y-nya 2 di sini ya. Kemudian yang kedua adalah 3,0. Berarti x-nya 3, y-nya 0 berarti di sini. Dua titik ini 0,2 dan 3,0. Nah, setelah itu dua titik ini dihubungkan. Ini kenapa putus-putus? Masih ingat? Ingat? Ya, karena tidak ada sama dengannya. Ini hanya lebih kecil ya, tidak ada sama dengannya. Berarti kalau hanya lebih kecil saja, garisnya putus-putus. Nah, yang kedua, garis yang kedua di sini, yaitu titiknya 0,1 dan min 1,0. Kita lihat 0,1. 0,1 x-nya 0, y-nya 1. Berarti sini ya titiknya. Dan min 1,0. Berarti min 1, x-nya min 1, y-nya 0. Titiknya di sini. Kita hubungkan lagi garisnya. Seret. Nah, ketemu garis min x plus y sama dengan 1. Nah, ini kenapa kok garisnya utuh? Sekali lagi diingat bahwa karena di sini lebih kecil sama dengan ada sama dengannya, maka untuk menggambar garisnya adalah garis utuh. Nah, ketemu ya. Sekarang dua garis ini sudah digambarkan di koordinat kartesius. Jelas ya anak-anak ya. Langkah yang berikutnya, langkah kedua, kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y lebih kecil dari 6 dan min x plus y lebih kecil sama dengan dari 1. Nah, dari gambar terlihat bahwa titik 0,0 di luar garis 2x plus 3y sama dengan 6 dan min x plus y sama dengan 1. Ini 0,0 seperti yang Bu Cici jelaskan tadi, berada di luar. Nah, karena ini ada dua garis, maka titik uji yang dipilih harus berada di luar dua garis. Kalau tadi kan satu garis, berada di luar satu garis. Contoh yang pertama. Karena ini contoh yang kedua terdiri dari dua garis, maka kalian kalau memilih uji titik atau titik uji itu harus yang berada di luar garis pertama maupun garis kedua. Misalkan di sini 0,0. Misalkan garis lain, titik lain, boleh gak? Boleh di sini. Misalkan titik 1,0 boleh. Misalkan titik di sini 3,2 boleh, kan ada di luar garis pertama dan garis kedua. Misalkan ambilnya di sini atau di sini ya. Misalkan ini titik 2,3 boleh nggak? Kira-kira tidak boleh ya, karena titik 2,3 itu terletak di sini ya, terletak pada garis min x plus y sama dengan 1. Paham ya cara menentukan titik ujinya? Nah, karena tadi kita kembali, karena 0,0 itu tidak terletak pada garis pertama dan kedua, maka 0,0 itu dapat dipilih sebagai uji titik. Nah, kemudian kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 2x plus 3y lebih kecil dari 6 dan min x plus y lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita masukkan ya untuk nilai x, y nya 0,0. Nah, ini titiknya 0,0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih kecil dari 6 dari sini.
X nya diganti 0, Y nya diganti 0, maka 2 kali 0 kan hasilnya 0, ditambah 3 kali 0 hasilnya 0, berarti 0 lebih kecil dari 6. Nah, kita bandingkan apakah betul 0 lebih kecil dari 6. Ternyata ini bukan pertanyaan, pernyataannya bernilai benar. Karena pernyataannya bernilai benar, maka nanti daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0 ya. Terus untuk yang kedua, ketidaksamaan yang kedua, min X plus Y lebih kecil sama dengan 1, kita masukkan lagi titiknya 0,0. Berarti kita masukkan menjadi min 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 1. Min 0 tambah 0 hasilnya 0 lebih kecil sama dengan 1 ya. 0 lebih kecil sama dengan 1, benar gak? Nah, betul. Berarti pernyataannya juga bernilai benar, otomatis daerah penyelesaiannya nanti harus memuat titik 0,0. Nah, daerah penyelesaian dari SPTLDV berikut bisa disimpulkan nih. Jadi dari yang pertama tadi, garis yang pertama, 2x plus 3y lebih kecil dari 6. Ini ya garisnya, kan 0,0 di sini. Tadi kan bernilai benar, berarti mengarsirnya adalah memuat daerah yang memuat titik 0,0. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari garis yang pertama ada dua daerah atas dan bawah, maka yang diambil adalah daerah yang memuat titik 0,0. Berarti yang atas apa yang bawah? Daerahnya betul yang bawah sini ya, berarti diarsir. Inilah daerah penyelesaian berdasarkan garis pertama. Nah, berdasarkan garis kedua, kan tadi garis kedua ini ya, min X plus Y lebih kecil sama dengan 1, ini garisnya. Nah, kemudian daerah mana yang diarsir? Nah, itu harus memuat kan titik 0,0 di sini. Jadi kan setelah kita hitung ya. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya kesimpulannya adalah yang memuat titik 0,0. Dia punya daerah 2 juga, atas garis dan bawah garis. Yang mana yang memuat 0,0? Atas apa yang bawah? Jawabannya yang bawah. Betul. Berarti yang diarsir adalah yang bawah sini ya. Nah, kalau kita bayangkan tadi arsirannya untuk garis pertama yang sini, yang bawah sini, dan yang kedua berdasarkan garis min X plus Y sama dengan 1 itu yang di sebelah sini, yang bawah garisnya juga. Maka kalau kita lihat irisannya yang memadu arsiran dari dua garis itu adalah ini. Nah, daerah yang ini, yang bawah ini, segitiga ini. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah segitiga di bawah sini, yang merupakan irisan dari dua arsiran yang sudah kita buat. Jadi ini sama sebelah sini, kanan segitiga kiri tidak ikut karena kan bukan irisan. Irisan itu yang memenuhi keduanya. Ingat ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya anak-anak untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear